Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia dari kelas 12 IPA 4. Pada kali ini saya akan membahas mengenai radiasi gelombang elektromagnetik, teknologi digital, dan energi terbarukan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini sendiri adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan magnet B yang bersosialisasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di sini juga terdapat gambar gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Selanjutnya, kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang ini dapat ditentukan dengan persamaan C sama dengan E per B, dengan C sama dengan kelajuan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. E sama dengan kuat medan listrik, N per C. B sama dengan kuat medan listrik, T. Nah, gelombang elektromagnetik yang pertama kali itu dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Hertz menggunakan peralatan yang memancarkan muatan. Muatan tersebut dibuat bergerak bolak-balik dalam waktu yang sangat singkat. Gelombang yang dihasilkan merambat dengan kelajuan yang sama dengan kelajuan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Gelombang ini memiliki karakter yang sama dengan cahaya, yaitu bisa dipantulkan, dibiaskan, berinterferensi. Nah, pada gambar ini merupakan gambar spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik ini sendiri terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, untuk gelombang radio itu termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Nah, gelombang radio ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Yang kedua itu ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz, sementara panjang gelombangnya sekitar 3 mm. Jika gelombang mikro yang dipancarkan radar mengenai benda, gelombang mikro akan memantul kembali ke radar. Yang ketiga itu ada sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah lebih besar daripada panjang gelombang sinar tampak. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang keempat itu ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz, sementara panjang gelombangnya adalah 400 nanometer sampai 800 nanometer. Mata manusia ini sangat peka terhadap radiasi cahaya tersebut, sehingga cahaya tampak sangat membantu penglihatan manusia. Terus yang kelima ini ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai dengan 10 pangkat 16 Hz. Sementara panjang gelombang antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, sinar ultraviolet ini dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Selanjutnya itu ada sinar X. Nah, sinar X ini mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 sampai 11 meter sampai dengan 10 sampai 8 meter. Sinar X ditemukan oleh William Conrad Thompson pada tahun 1895. Untuk menghormatinya, sinar X juga disebut sebagai sinar Roentgen. Sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Sinar X juga dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam.
Selanjutnya itu ada sinar gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Sementara panjang gelombangnya berkisar antara 10 sampai 4 nanometer sampai 0,1 nanometer. Sinar gamma berasal dari radioaktivasi nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Nah, sinar gamma ini memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius seperti mandul dan kanker. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu merupakan sifat yang pertama yaitu merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua, kecepatan konstan di ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak dapat dipantulkan, dibiaskan, berinterferensi, dan polarisasi. Yang kelima, dapat merambat dalam ruang hampa atau vakum. Nah, selanjutnya ini ada sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik ini sebagian besar sumbernya berasal dari matahari, namun ada juga yang dapat dibuat seperti gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab energi terbarukan. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1. Sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Nah, sumber energi ini memiliki dua jenis, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi yang terbarukan itu yang kayak gimana sih? Nah, sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Terus, sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Contohnya itu ada energi sinar matahari atau surya, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Terus, kalau sumber energi yang tak terbarukan itu yang kayak gimana? Nah, sumber energi yang tak terbarukan ini adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, ketersediaannya di alam terbatas karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya itu ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai penggunaan sumber energi. Nah, sumber energi yang pertama itu digunakan untuk keperluan industri. Untuk industri besar khususnya biasanya menggunakan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Sedangkan di industri kecil itu biasanya memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. Nah, yang kedua itu ada penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, pastinya juga memerlukan sumber energi, contohnya kayu bakar dan gas digunakan untuk memasak, listrik digunakan untuk penerangan, menyetrika, menyalakan televisi, radio, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Nah, transportasi di Indonesia ini masih memerlukan energi tak terbarukan sebagai bahan bakarnya. Nah, yang keempat itu penggunaan energi untuk keperluan komersil. Untuk penggunaan komersil biasanya digunakan di sektor perhotelan, rumah sakit, rumah makan, untuk listriknya, dan LPG, BBM, juga gas bumi. Nah, selanjutnya itu ada pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah sebuah alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tenaga listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Pembangkit tenaga listrik ini dibedakan menjadi 7 jenis.
Yang pertama itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. PLTPB menggunakan sumur dengan kedalaman mencapai 1,5 km atau lebih untuk mencapai cadangan panas yang sangat panas. Yang kedua itu ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA ini mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga itu ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pembangkit listrik ini menggunakan angin untuk memutar baling-balingnya. Kemudian, putaran tersebut digunakan untuk memutar generator. Dari generator ini, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Dan yang keempat itu ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS ini menggunakan cahaya matahari sebagai bahan utamanya. Yang kelima, itu ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. PLTU ini menggunakan uap yang terjadi dari hasil pemanasan boiler atau uap pada PLTU digunakan untuk memutar turbin yang kemudian oleh generator diubah menjadi energi listrik. Nah, yang keenam itu ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin ini, energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Nah, yang terakhir itu ada pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO. Ini yang paling jarang didengar orang-orang sih, karena nggak umum gitu. Nah, PLTO ini pembangkit listrik tenaga ini itu salah satu pembangkit yang menggunakan sumber energi yang cukup besar. Nah, bab yang terakhir yang akan kita bahas ini merupakan bab teknologi digital. Pada bab ini kita akan membahas mengenai pengertian teknologi analog, digital, teknologi digital, dan penyimpanan data digital. Yang pertama, untuk teknologi itu sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Selanjutnya itu ada analog. Analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerja yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan sinyal analog ini ada dua, yaitu frekuensi dan amplitudo. Umumnya, gelombang yang terdapat dalam sinyal analog memiliki bentuk gelombang sinus dengan 3 variabel dasar, yaitu frekuensi, amplitudo, dan fase. Untuk frekuensi itu adalah banyaknya jumlah gelombang dari sebuah sinyal analog. Sedangkan amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sebuah sinyal analog. Dan fase adalah besaran sudut sebuah sinyal analog dalam waktu-waktu tertentu. Lalu, bagaimana cara kerja sebuah sinyal analog? Sinyal analog bekerja dengan menyebarkan sinyal menggunakan gelombang radio atau elektromagnetik dan dilakukan berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai digital. Kata digital ini berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, berarti jari jemari. Nah, istilah digital ini menunjuk kepada jari-jari kaki dan tangan yang dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Perlu diketahui, jumlah jari jemari manusia normal adalah 10. Angka 10 ini terdiri atas dua angka, 1 dan 0. Dua angka ini, 1 dan 0 ini pula yang digunakan dalam dunia digital. Nah, angka 1 dan 0 ini merupakan lambang dari on dan off, atau ya dan tidak. Dua angka ini disebut dengan bilangan biner atau bit. Selanjutnya ada teknologi analog. Nah, teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Nah, sinyal analog ini bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu. Misalnya, ketika seorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang
Kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebut yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut. Nah, contohnya ini ada radio, telepon, remote TV, speedometer, dan mengukur tekanan. Selanjutnya ada teknologi digital. Teknologi digital ini adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem perhitungan yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris, atau dengan kata lain, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Contohnya itu ada jam digital, radio digital, TV digital, handphone, dan komputer. Selanjutnya itu ada penyimpanan data. Dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar, video, suara, ataupun tulisan. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai computer data storage menuju kepada media penyimpanan massal. Terdapat beberapa jenis, yaitu ada yang pertama itu ada hard disk atau cakram keras atau hard disk drive atau bisa disingkat juga HDD atau hard drive. HD adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengelolaan data dapat berupa penggandaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. Sebuah hard disk berbentuk piringan magnetis. Reynolds Jones merupakan orang yang pertama kali membuat hard disk. Kapasitas terbesar hard disk saat ini itu mencapai 6 TB dengan ukuran standar 3,5 inci. Yang kedua itu ada flash disk. Flash disk ini adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Nah, flash disk ini dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk ini diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk ini sudah diputus oleh user. Nah, yang terakhir ada micro SD atau kartu memori non volatile yang dikembangkan oleh SD card association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga micro SD yang lain terbagi menjadi SD-SC yang kapasitas maksimum resminya itu sekitar 2 GB. Meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB, SDHC High Capacity memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB dengan SDHC Extended Capacity kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Micro SD biasanya digunakan pada telepon genggam. Nah, segitu penjelasan dari saya mengenai materi radiasi gelombang, energi terbarukan, dan teknologi digital. Terima kasih.